pembelajaran hari ini pemrograman web dan perangkat bergerak. Diskusi dengan tanya jawab antar peserta didik. Yang lain boleh. Saya. Di sini di SMK Negeri 1 Katapang, Bandung. Saya, Sofi Mardia Salsabila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Pada program ini, belajar menjadi pendidik hebat untuk peserta didik hebat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta didik. Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan kegiatan PPG. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silahkan satu orang memimpin doa. Siap. Pendidik menyiapkan peserta didik dan meminta salah satu perwakilan dari peserta didik untuk memimpin doa. Sudah selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengecek kehadiran kalian. Oke. Pendidik melakukan presensi dengan memanggil nama peserta didik sesuai urutan untuk memastikan kehadiran dari peserta didik. Abdul Malik, Aisyah, Eva, Alvin, Alia, Andini. Oke. Kemarin kita ada di memperingati Hari Pahlawan ya. Pendidik dan peserta didik menyanyikan lagu nasional Gugur Bunga untuk membangkitkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, berikut saya akan menyampaikan capaian pembelajaran untuk indikator. Pendidik menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini tentang aplikasi basis data mobile pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak, di mana indikator dan tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pembelajaran peserta didik, serta menentukan standar kriteria ketuntasan minimal pembelajaran. Konektor dengan menganalisis pembuatan user interface, begitu. Kemudian untuk indikator capaian keterampilan sebelum pembelajaran inti kita masuk ke pretest dulu nantinya. Nah sebelumnya kita memulai pembelajaran dengan membangkitkan motivasi belajar. Apa itu ikhlas? Ikhlas
adalah sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa untuk menjadi indah, sesuatu tak perlu terjadi sesuai keinginan kita. Jadi, jangan memaksakan dirimu, jangan terburu-buru, tak perlu berlari untuk menyamakan langkahmu dengan mereka. Jangan menyakiti dirimu, cintai dirimu, berjalan perlahan saja, nikmati prosesnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran untuk mengecek untuk membuka. Pada tahap ini, pendidik mempersilahkan seluruh peserta didik untuk membangkitkan wawasan dan kemampuan analisis melalui kegiatan pretest yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan langsung melalui aplikasi Quizizz. Oke, kita mulai. Silahkan fokus pada handphonenya, pada perangkatnya. Oke, berikan aplaus untuk. Oke, sekilas saya akan bahas pembelajaran hari ini, pemrograman web dan perangkat bergerak, itu tentang aplikasi basis data mobile. Pendidik memberikan penguatan terkait materi pada hari ini setelah seluruh peserta didik selesai menjawab pertanyaan yang disajikan melalui kegiatan pretest. Perhatikan bahwa di sini ada beberapa poin pembelajaran tentang akses basis data aplikasi mobile, kemudian prosedur basis data aplikasi mobile, kemudian konektor akses basis data aplikasi mobile. Oke, untuk materi di sini itu kita seputar tentang akses basis data mobile saja begitu. Oke, selanjutnya sekilas garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan. Pada tahap ini, pendidik memberikan contoh demonstrasi dan pertanyaan terkait prosedur akses basis data aplikasi mobile. Kemudian, peserta didik menanggapi berdasarkan analisis dan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik. Oke, untuk inilah kita tidak fokus pada pembelajaran ini, kita fokus pada Flutter. Hanya bisa akses konektor SQL saja atau bisa yang lain. Begitu mungkin. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya saya minta kalian untuk gini. Kita merencanakan produk dulu ya. Oke. Sebelum merencanakan produk, saya mau kalian duduk berkelompok. Pada tahap ini, peserta didik membentuk kelompok, kemudian melakukan analisis LKPD, penyelesaian masalah pembuatan aplikasi basis data mobile bersama anggota kelompoknya melalui diskusi kelompok. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, waktunya sekitar 30 menit, silahkan. Oke, nanti saya akan minta kalian. Pada tahap ini, peserta didik mencari informasi dan menyusun informasi dari buku dan internet terkait pembuatan aplikasi basis data mobile, kemudian mendiskusikannya bersama anggota kelompok. Untuk presentasi ke depan. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, waktunya 30 menit. Pada tahap ini, pendidik melakukan pembimbingan kelompok dan diskusi kelompok terkait penyusunan jadwal oleh peserta didik pada kegiatan pemecahan masalah pembuatan aplikasi basis data mobile. Pada tahap ini, monitoring desain awal pembuatan aplikasi basis data mobile dilakukan oleh pendidik, dan peserta didik melakukan presentasi desain awal pembuatan aplikasi basis data mobile. Pada tahap ini, pendidik dan peserta didik lain memberikan tanggapan dan arahan dalam pengujian. Kemudian, peserta didik dalam kelompok mencatat temuan dan arahan yang telah disampaikan. Silakan yang mau presentasi.
Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan proyek yang telah dikerjakan terkait aplikasi basis data mobile bersama anggota kelompoknya, dan kelompok lain menanggapi paparan yang disampaikan oleh kelompok presentasi. Akan memunculkan validasi salah. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian semua urutan pembelajaran sebetulnya sudah kita lewati. Untuk evaluasi dari saya, mungkin ke depannya kita disiapkan untuk segala kemungkinan ketika Pada tahap ini, peserta didik melakukan identifikasi dan perbandingan paparan materi, kemudian memberi tanggapan kelompok lain dan menyimak penguatan dan penjelasan yang lebih luas dari pendidik. biasakan untuk bisa bicara di depan teman-temannya, karena 1 dari 8 kemampuan yang tidak akan pernah yang akan selalu berguna untuk kita seumur hidup itu salah satunya adalah public speaking. Jadi ketika kemampuan public speakingnya bagus, kalian akan selanjutnya saya ingin 1 orang silahkan membuat kesimpulan. Silahkan berdiri 1 orang. Pada tahap penyampaian simpulan pembelajaran, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membuat simpulan keseluruhan pembelajaran terkait materi aplikasi basis data mobile yang telah dipelajari hari ini. Selanjutnya saya mau kalian mengerjakan postes. Postesnya ada di Classroom. Silahkan kalian akses postesnya. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk melakukan postes dengan menjawab pertanyaan langsung terkait materi aplikasi basis data mobile yang dilakukan secara serentak. Adapun pertanyaan dan jawaban dibagikan melalui platform Google Classroom. Kerjakan di sana, bentuknya Word, nanti kalian upload lagi di Classroom. Nanti saya lihat berapa. Oke, saya kasih waktu sampai sekitar jam 12 untuk prosesnya. Di sini ada tamu kita, Ibu Rini sebagai observer untuk menilai pembelajaran kita hari ini. Mohon waktunya untuk Bu Rini Penilaian praktik pembelajaran yang disampaikan oleh rekan sejawat pendidik yang diwakili oleh Ibu Rini Nuraini Eskom. Untuk pembelajaran PPD dalam materi akses database untuk fraternya, dan tadi juga untuk kalian semua dan Bu Sophie itu udah sesuai ya. Mulai pendahuluan tadi sudah doa dulu ya kan ya, Bu Sophie sudah menyampaikan motivasinya kepada kalian, semoga kalian juga tetap semangat ya. Jadi untuk hari ini kita applause untuk semuanya harus sudah happy. Oke, saya akan menjelaskan rencana pertemuan berikutnya. Untuk rencana pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang CRUD aplikasi basis data mobile. Jadi Peserta didik menyimak rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yang disampaikan oleh pendidik sebagai acuan peserta didik dalam mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Jadi kalian semua hebat, kita semua hebat dengan cara kita. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Sudah sampai sejauh ini. Oke, terakhir saya minta 1 orang untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Siap. Setelah selesai pembelajaran, mari kita berdoa. Pendidik dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, dipimpin oleh salah satu peserta didik. Kemudian menutup pertemuan dengan salam dan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi.